Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi di presentasi dalam mata kuliah filologi. Sebelum presentasi kami mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah dan disertai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, di sini pertama-tama saya perkenalkan diri, yakni saya sebagai moderator yang akan menyampaikan atau memoderatori presentasi kali ini, yang kami akan menyampaikan presentasi mata kuliah filologi yang bertema dengan transliterasi dan penyuntingan. Adapun kami itu terdiri dari saya sendiri dan teman saya dua, yakni Yakiatul Amidini sebagai pemateri pertama dan Qurratul A'yun itu sebagai pemateri kedua. Saya sendiri sebagai moderator. Oke, di sini langsung saja. Di sini saya akan bahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penulisan. Oke, teman-teman bisa buka dari makalah teman-teman yang sudah di-share, yakni kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang. Poin A. Kita ketahui filologi itu suatu pengetahuan tentang sastra-sastra yang menyangkut berbagai bidang, misalnya kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan dan cita lainnya. Sedangkan dalam prinsip dalam pendekatan filologi, salah satunya itu terdapat transliterasi dan penyuntingan. Di sini dalam makalah kami itu membahas tentang transliterasi dan penyuntingan. Bahwasanya penyuntingan itu teman-teman terdiri dari dua jenis, yakni suntingan naskah teks tunggal dan jamak. Sedangkan transliterasi itu pergantian atau pengalihan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain gitu teman-teman. Terus mengenai naskah tunggal itu terbagi dari edisi kristis dan diplomatis, sedangkan di naskah jamak terdiri dari metode tema, landasan, dan gabungan. Adapun penyuntingan naskah itu tergantung pada seorang filolognya ingin menyunting dalam edisi kritis maupun diplomatis, itu tergantung seorang filolognya. Jadi teman-teman kalau ingin menjadi filolog ya menggunakan, kalau penyuntingan naskah kamu tunggal ya pakai edisi kritis atau diplomatis, itu tergantung kamu sendiri yang menentukan gitu teman-teman. Dan sedangkan naskah jamak itu penyuntingan naskah jamak ini bukan tergantung, sudah ada landasan dari peneliti terdahulu gitu teman-teman, itu bedanya. Dan oleh karena itulah dalam makalah atau yang kami akan bahas itu transliterasi dan penyuntingan gitu. Kita lanjut ke B. Poin B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dari di atas poin A, saya dan atau kami itu mendapatkan rumusan masalah. Beberapa di antaranya ialah: 1. Apa pengertian dari transliterasi? Kedua, apa pengertian dari penyuntingan? Ketiga, apa macam-macam penyuntingan? Keempat, bagaimana metode penyuntingan? 5. Apa perbedaan penyuntingan naskah tunggal dan penyuntingan naskah jamak? Poin C. Tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui
Tujuan penulisannya itu diantaranya ialah: satu, untuk mengetahui pengertian transliterasi; kedua, untuk mengetahui pengertian penyuntingan; ketiga, itu untuk mengetahui macam-macam penyuntingan; keempat, untuk mengetahui metode penyuntingan; kelima, untuk mengetahui perbedaan antara penyuntingan naskah tunggal dan jamak. Oke, selanjutnya itu akan dibahas oleh pemateri pertama, yakni Yaqiatul Lami-Iddini. Waktu dan tempat saya persilahkan, kita geser ke video selanjutnya. Terima kasih. Oke, poin pertama yaitu transliterasi. Transliterasi adalah penggantian atau pengalihan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi Arab ke Latin didasari dengan prinsip: yang pertama, sejalan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD; yang kedua, huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf lain dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda dikritik dengan dasar satu fonem satu huruf. Yang ketiga, pedoman transliterasi diperuntukkan bagi masyarakat umum. Untuk yang kedua, penyuntingan. Penyuntingan sendiri dapat diartikan dengan sebagai kegiatan membaca kembali sambil menemukan kesalahan-kesalahan redaksional sebuah tulisan. Lebih tepatnya, menyiapkan naskah siap terbit dengan memperhatikan sisi sistematis penyajian, isi, dan bahasa. Bahasa sendiri menyangkut dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Garis besar kegiatan penyuntingan meliputi: yang pertama, memperbaiki kesalahan-kesalahan kasat mata; yang kedua, menghindari kontradiksi dan memperbaiki tulisan sebelumnya; yang ketiga, menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan kebijakan media yang bersangkutan; yang keempat, meringkas beberapa kalimat menjadi satu atau dua kalimat yang memiliki kejelasan makna serupa; dan yang kelima, menghindari adanya arti ganda atau kata yang membosankan; yang keenam, melengkapi tulisan dengan anak kalimat atau subjudul; dan yang ketujuh, memperbaiki judul supaya menarik; dan yang kedelapan, menulis keterangan, gambar, atau pekerjaan lain yang terkait dengan tulisan yang disunting; dan yang terakhir, menelaah kembali hasil tulisan yang telah dicetak. Mungkin masih terdapat kesalahan cara redaksional atau substansial. Terima kasih. Terima kasih dari pemaparan dari pemateri pertama, yakni Yaqiatul Lami-Iddini, yang membahas tentang transliterasi dan penyuntingan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak mengulang yang akan dibahas oleh Yaqiatul Lami-Iddini, yakni transliterasi dan penyuntingan. Kita lanjut ke pemateri kedua, yakni yang akan membahas apa ya? Ia akan membahas macam-macam penyuntingan dan metode penyuntingan. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan, kita geser ke video selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu poin C, macam-macam penyuntingan. Tujuan penyuntingan dalam filologi adalah untuk memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami teks yang dikaji. Adapun penyuntingan sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, penyuntingan naskah tunggal, yaitu penyuntingan terhadap satu naskah. Yang kedua, penyuntingan naskah jamak, yaitu penyuntingan terhadap teks naskah yang jumlahnya varian lebih dari satu. Adapun jenis-jenis penyuntingan sendiri perlu diketahui untuk memudahkan kita dalam menentukan metode atau cara yang dilakukan untuk menyunting suatu naskah. Beda jenis naskah tentu berbeda pula cara yang digunakan dalam penyuntingan teks tersebut. Poin yang berikutnya, poin D, metode penyuntingan. Metode adalah suatu cara atau sistem. Metodologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang suatu hal yang harus dilakukan untuk menjelaskan sebuah objek yang dikaji, dan hal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil objek yang konkret. Beda jenis objek yang dikaji, beda pula metode yang harus digunakan. Sama halnya dengan metode dalam penyuntingan. Dalam penyuntingan ada dua jenis naskah dalam kajian penyuntingan filologi, naskah tunggal dan naskah jamak. Keduanya mempunyai cara tersendiri untuk melakukan proses penyuntingan. Karena kajiannya berbeda, tentu prosesnya juga akan mengalami perbedaan.
Maka metode dalam penyuntikan itu ada dua, yaitu metode penyuntingan naskah tunggal dan metode penyuntingan naskah jamak. Yang pertama, metode penyuntingan naskah tunggal. Metode ini dilakukan untuk menyunting teks tunggal yang jumlahnya hanya satu. Yang pertama ada metode diplomatik, yaitu metode penyuntingan terhadap naskah suci atau naskah yang dianggap penting dalam agama, sejarah maupun bahasa. Adapun metode ini dianggap sebagai cara yang tidak lazim dalam penyuntingan naskah menurut Jamis. Dilakukan dengan teliti tanpa merubah suatu apapun. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar teks yang dikaji tetap murni. Yang selanjutnya metode yang digunakan dalam penyuntingan naskah tunggal, yaitu metode standar. Metode ini digunakan untuk menyunting naskah cerita biasa, bukan cerita yang dianggap suci dan penting secara agama maupun sejarah, sehingga tidak perlu dikhususkan atau diistimewakan. Metode yang berikutnya, metode penyuntingan naskah jamak. Metode ini dilakukan untuk menyunting naskah yang jumlahnya varian atau lebih dari satu. Metodenya diantaranya yaitu metode intuisi. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil salah satu naskah yang terbaik isinya, menyalin dan kemudian memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang dengan menggunakan intuisi, akal sehat, pengetahuan yang luas, dan selera yang baik. Yang berikutnya, metode landasan. Metode ini digunakan ketika ada naskah yang dinilai lebih unggul dibandingkan dengan naskah yang lain. Naskah ini bisa dijadikan sebagai landasan atau induk teks. Sedangkan varian naskah yang lain bisa dijadikan sebagai pelengkap. Yang berikutnya yaitu metode gabungan. Metode gabungan ini digunakan apabila naskah yang ditemukan dianggap memiliki kualitas yang sama, tidak ada perbedaan besar yang mempengaruhi teks tersebut. Metode ini menggunakan semua naskah yang ditemukan dengan cara membanding-bandingkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam teks tersebut, kemudian dibetulkan dengan cara memilih yang paling banyak atau mayoritas yang dilakukan dengan voting. Maka dengan metode ini akan didapatkan sebuah naskah baru yang merupakan hasil turunan dari beberapa naskah setelah diadakan pembetulan dengan cara seleksi penggabungan atau mengambil bacaan yang paling banyak atau bacaan yang mayoritas. Berikutnya metode objektif, yaitu meneliti secara sistematis hubungan kekeluargaan naskah-naskah sebuah teks atas dasar perbandingan naskah yang mengandung kekhilafan bersama. Dengan metode ini kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara satu naskah dengan naskah yang lain. Sampai ke pemateri yang terakhir, yakni saya sendiri yang akan menyampaikannya, yakni tentang perbedaan naskah tunggal dan jamak. Sebelumnya saya terima kasih atas pemateri pertama dan kedua, dan khususnya Mbak Ayun, yakni pemateri kedua yang sebelum saya, yakni yang menyampaikan macam-macam penyuntingan dan metode penyuntingan. Terus dilanjut dengan saya, yakni perbedaan naskah jamak dan tunggal. Oke, kita langsung aja ke perbedaannya. Buka aja poin E, perbedaan naskah tunggal dan jamak. Oke, kita ketahui naskah tunggal dan jamak mempunyai perbedaan diantaranya ialah 1. Jumlah naskah. Jika naskah yang ditemukan hanya satu dan jika terdapat beberapa naskah yang sama, itu dari sejumlah naskah ada selalu mempunyai kesalahan yang sama dan tempatnya yang sama. Hal itu dapat disimpulkan bahwasannya naskah-naskah tersebut berasal dari satu sumber yang hilang. Kedua, pengertian dan cara konkret menyuntingan naskah tunggal itu dibagi atas edisi diplomatik dan edisi kritis, sedangkan penyuntingan naskah jamak dibagi atas metode objektif
gabungan, dan landasan. Adapun penjelasannya mengenai edisi diplomatik, kritis, serta yang jamak itu dibagi objektif, gabungan, landasan. Kalian bisa buka di makalah masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit aja ya. Oke. Edisi diplomatik berarti penyajian teks apa adanya. Wujud edisi diplomatik itu paling baik berupa fotokopi atau cetak foto. Oke, kita masuk ke edisi kritis. Dalam edisi ini itu menerbitkan suatu naskah dengan cara membetulkan atas kesalahan kecil dan ketidaksengajaan serta mengenai ejaannya itu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Artinya itu bukan sembarangan, tapi membetulkan atas kesalahan kecil dan ketidaksengajaan mengenai ejaannya yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ingat, ketentuan yang berlaku, bukan sembarangan. Selanjutnya kita masuk ke metode objektif atau stema. Ini masuk ke jamak ya, kalau tidak salah. Iya, penyusunan naskah jamak itu dibagi atas objektif, gabungan, dan landasan. Kita masuk ke jamak. Metode objektif atau stema khususnya, yakni yang dimaksud dengan itu berusaha menyusun kekerabatan suatu naskah yang berdasarkan adanya kesalahan yang dilakukan bersama. Artinya bukan tunggal tapi bersama. Itu yang membedakan dengan naskah jamak. Sudah jelas nih. Terus kita masuk ke metode D, metode gabungan. Dalam metode ini itu diartikan metode penyuntingan ini salah satu metode yang banyak digunakan pada naskah yang dilakukan, yakni dengan cara membanding-membandingkan. Dalam metode ini sering digunakan dalam penyuntingan gitu, yang membedakan dengan naskah tunggal, khususnya jamak ini dalam metode gabungan yang paling sering digunakan. Oke, lanjut aja ke metode landasan. Sedangkan mengenai metode landasan itu penyuntingan dilakukan dengan mengambil satu naskah yang paling baik kualitasnya. Dalam metode ini landasan tuh ya naskah yang paling baik dan segi kualitasnya maupun apanya itu yang paling baik, pokoknya itu ya itu memang digunakan sebagai landasan gitu. Itu yang membedakan dengan yang lain, maksudnya penyuntingan tunggal gitu. Kita masuk ke perbedaan yang ketiga, jenis teks. Metode kritis digunakan jika isi naskah itu dianggap cerita biasa, dan dalam hal ini bukan cerita yang dianggap suci, penting dari sudut agama maupun sejarah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak perlu dilakukan secara istimewa. Jadi nggak perlu dilakukan secara istimewa ya. Dalam penyuntingan naskah jamak itu digunakan kritis teks filologi kepada teks naskah profan. Oke, itu perbedaan yang ketiga. Adapun perbedaan yang keempat yakni tentang tujuan penggunaan metode diplomatik untuk mempertahankan kemurnian teks itu sendiri, serta membedakan membaca atau meneliti atau peneliti membaca serta memahami teks. Sedangkan penyuntingan naskah jamak itu dapat diketahui hubungan kekeraban antara satu naskah dengan naskah yang lain yang disebut dengan silsilah naskah. Oke, itu aja yang saya sampaikan mengenai poin E, yakni tentang perbedaan naskah jamak dan tunggal. Saya kira mungkin ada banyak kesalahan yang saya pahami ataupun gimana, nanti kita diskusikan di grup. Oke, kita kita masuk ke bab kesimpulan. Oke, bab penutup. Oke, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwasanya transliterasi adalah penggantian atau pengalihan huruf
demi huruf dari abjad satu abjad ke abjad yang lain. Misalnya dari huruf Arab Melayu ke huruf Latin. Itu contohnya dari transliterasi. Kemungkinan sudah jelas, teman-teman. Sedangkan menyunting itu kegiatan membaca kembali sambil menemukan kesalahan redaksional sebuah tulisan. Jadi kita membaca kembali, dengan membaca kita mengetahui dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada teks itu sendiri. Gitu teman-teman. Kita lanjut. Sedangkan mengenai macam penyuntingan dibagi menjadi dua, yakni penyuntingan naskah tunggal, penyuntingan naskah jamak. Sedangkan adapun metode naskah tunggal yakni metode diplomatik dan standar. Sedangkan yang digunakan dalam naskah jamak yakni intuisi, landasan, gabungan objektif. Sedangkan perbedaan naskah tunggal dan naskah jamak menjadi perbedaan salah satunya ialah jumlah naskah. Jika naskah ditemukannya hanya satu, dan jika terdapat beberapa naskah yang sama, dari sejumlah naskah ada selalu mempunyai kesalahan yang sama dan di tempat yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya naskah-naskah tersebut berasal dari satu sumber yang hilang. Itu merupakan salah satu dari perbedaan dari yang dijelaskan di makalah yang terdiri dari 4 perbedaan. Oke, di sini saya kira cukup dan dari kami cukup. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan baik kata ataupun dari makalah sendiri, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin karena referensinya belum jelas, tidak ada buku yang memadai karena kita dalam kondisi COVID-19. Ya, langsung aja saya closing dan meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan, dan dari kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini dalam suasana Idul Fitri. Jadi kami meminta maaf atas kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Mohon maaf lahir dan batin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.